Gorontalo merupakan kota dengan budaya Islam yang kental dan berbaur dengan tradisi lokal, yang memiliki falsafah adat bersindikan syara bersindikan kitabullah. Gorontalo sendiri memiliki berbagai objek wisata, di antaranya situs kepurbakalaan, tradisi, dan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, terutama kita sebagai warga masyarakat Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, kami, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Gorontalo, diberikan kepercayaan oleh dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan kebudayaan, yakni Bapak Hendra S. Adiko MPD, untuk melakukan observasi seputar budaya Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di Benteng Otanaha yang merupakan salah satu situs kepurbakalaan yang ada di Gorontalo. Benteng Otanaha dikisahkan suatu saat kapal orang Portugis singgah di Gorontalo. Perwakilan orang Portugis itu kemudian menemui Raja Ilato dan menawarkan kerjasama untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan kerajaan. Sebagai tanda kesepakatan, Portugis bersedia membangun 3 benteng yang terletak di atas bukit pada tahun 1525. Saat Gorontalo diserang musuh, terkuaklah akal bulus Portugis. Rupanya, upaya pendekatan Portugis dengan Raja Ilato hanyalah strategi untuk menyerang Gorontalo. Pada saat itu, terjadi serangan dari musuh. Portugis sama sekali tidak membantu Gorontalo, namun justru memihak musuh untuk menyerang Gorontalo. Hingga tahun 1585, Gorontalo masih dalam kemelut peperangan. Salah seorang putra Raja Ilato, yaitu Naha, dan istrinya Ohihia memimpin pertempuran dan menjadikan ketiga benteng Portugis itu sebagai benteng pertahanan. Benteng ini konon dibangun oleh pejuang-pejuang Gorontalo sebagai bentuk pertahanan untuk melawan Belanda. Konstruksi benteng berbentuk bulat dengan pondasi dari batu-batu alam. Tinggi benteng sekitar 7 meter dan diameter benteng mungkin sekitar 20 meter. Terdapat 3 benteng yang dihubungkan dengan jalan setapak untuk menuju ke tiap-tiap benteng. Lokasinya yang berada di atas bukit memang sangat strategis sebagai benteng pertahanan sekaligus menara intai saat zaman perang dulu. Untuk mencapai benteng ini juga sangat mudah, 30 menit dari kota Gorontalo ke arah Danau Limboto. Dan untuk sampai ke atas bisa dengan berjalan kaki melalui 1000 anak tangga atau membawa kendaraan sampai di atas bukit dan diparkir di depan benteng. Pengunjungnya akan dikenai biaya tiket masuk sebesar Rp5.000 dan sudah bisa menikmati suasana Benteng Otanaha sepuasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekarang kami berada di makam Tuan Haji Abu Bakar DM Hajara yang wafat pada tahun 1925. Tuan Haji Abu Bakar ini ialah penemu dari makam Jepang bola ini. Raja Ilato merupakan tokoh legendaris dan penyebar agama Islam di Gorontalo. Karena kebesaran namanya, makam Raja Ilato yang terletak di Jalan Usman Isa, Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo,
pun kini menjadi salah satu situs sejarah yang sering dikunjungi oleh masyarakat maupun wisatawan. Kami pun mendatangi narasumber yakni Bapak Qadar Abu Bakar dan mencoba mengetahui lebih jauh tentang makam raja yang dikenal sebagai salah satu wali tersebut. Perjalanan sejauh 7 km dari pusat Gorontalo harus ditempuh untuk menuju makam Raja Ilato. Begitu tiba, pengunjung akan disambut papan yang bertuliskan Makam Raja Ilato Jupanggola. Makam tersebut berada di puncak bukit. Setiap pengunjung yang datang harus melewati 100 anak tangga untuk mencapai ke masjid tempat Raja Ilato Jupanggola dimakamkan. Menurut Bapak Qadar Abu Bakar, selaku narasumber yang kami wawancarai, nama Jupanggola yang diberikan kepada Raja Ilato merupakan sebuah julukan dalam bahasa Gorontalo. Ju berarti ya, sedangkan Panggola berarti tua. Julukan itu diberikan kepada orang yang lebih tua. Panggilan itu memiliki arti sebagai ya orang tua. Jadi, Jupanggola sesungguhnya adalah gelar, artinya tokoh yang dituakan, kata Bapak Qadar Abu Bakar. Raja Ilato disebut sebagai Jupanggola karena muncul sebagai sosok orang tua yang berjenggot panjang dan mengenakan jubah putih pada masanya. Pada masa penyebaran Islam 1500 Masehi, Raja Ilato sudah menjejaki negeri Gorontalo dan dia dikenal sebagai orang yang berpengaruh pada kerajaan yang ada di Gorontalo. Beliau mengungkapkan Raja Ilato Jupanggola dikenal oleh masyarakat sebagai aulia atau wali yang mempunyai sejarah dalam penyebaran Islam di Gorontalo. Kata Ilato sendiri berarti kilat. Jupanggola diyakini punya keistimewaan, salah satunya mampu menghilang dari pandangan manusia dan dapat muncul seketika jika negeri Gorontalo dalam keadaan genting. Kesaktian ini muncul dalam sejarah lisan dalam kisah perjuangan melawan Belanda. Dalam sejarah, Jupanggola meninggalkan ilmu yang diterapkan lewat bela diri yang dikenal oleh masyarakat Gorontalo dengan sebutan langga. Di masa hidupnya, Jupanggola mewariskan ilmu itu kepada murid-muridnya dengan cara meneteskan air pada mata mereka. Setelah itu, sang murid akan menguasai ilmu bela diri tersebut melalui mimpi ataupun bergerak sendiri. Makam Aulia Male Tailayabe merupakan sebuah makam dari seorang hulu balang dari kerajaan Gorontalo yang bernama Tulu Tani Male, yang memiliki gelar Tailayabe yang arti katanya berarti orang yang dikipas. Gelar ini diberikan karena jasanya yang dapat menaklukkan Raja Ternate sehingga Gorontalo dapat dibebaskan dari jajahan. Raja Ternate setuju untuk melepaskan Gorontalo ketika sang hulu balang menancapkan ujung kaki ke tanah hingga keluarlah air yang mengancam akan
menenggelamkan tanah Ternate jika Gorontalo tidak dilepaskan. Hal ini dikarenakan Raja Ternate yang tengah menjajah Gorontalo menolak upeti yang diberikan oleh Tulutani Male. Ketika beliau marah besar, dia meminta untuk dikipasi agar amarahnya meredam. Sebagai salah satu makam keramat yang ada di Gorontalo, makam Aulia Male Ta Ilayabe terletak di puncak bukit yang tingginya sekitar 500 meter dari permukaan laut, di seberang pelabuhan Gorontalo, tepatnya di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Menurut narasumber yang kami wawancarai, Bapak Ismail Daniel, selaku penjaga makam Aulia Male Ta Ilayabe, mengatakan bahwa orang tuanya sempat berpetuah agar menjaga makam itu layaknya makam raja, lantaran Ta Ilayabe semasa hidupnya memiliki pengorbanan yang cukup besar untuk mendirikan kerajaan Gorontalo pada masa itu. Setiap tempat mempunyai keistimewaan, termasuk objek wisata ini. Makam Aulia Male Ta Ilayabe dikatakan sempat berpindah tempat, sama seperti makam keramat pada umumnya. Makam ini dikunjungi oleh banyak peziarah, bukan hanya berasal dari daerah sekitar, namun juga daerah lainnya, misalnya Jakarta, Ambon, Manado, Palembang, hingga ada yang datang dari Malaysia dan Singapura. Puncak ziarah adalah ketika hari pertama di bulan Ramadan. Gorontalo memaknai pakaian adat sebagai kunci terselenggaranya prosesi adat, karena pakaian adat memiliki nilai dan kesakralan. Gorontalo yang mayoritas dihuni suku Gorontalo memiliki beberapa jenis pakaian adat yang digunakan saat acara. Beberapa di antaranya yaitu biliu dan paluata, pakaian adat mandi pungu, dan payunga tilabat taila, dan pakaian adat wolimomo dan payunga tilabat taila. Adapun pakaian adat Gorontalo yang dikenakan oleh wanita yakni bayalo boute, tuhi-tuhi, lai-lai, bouhu waluwau, kecubu, etango, pateda, dan loubu. Adapun pakaian adat Gorontalo yang dikenakan oleh pria yaitu tudung makuta, bako, pasimeni.
Keunikan pakaian adat Gorontalo salah satunya terletak pada jenis warna yang terdapat pada pakaian adatnya. Selain itu, masing-masing warna mempunyai makna dan kegunaan masing-masing yang berbeda. Berikut adalah arti yang terdapat pada baju adat Gorontalo. Yang pertama, warna merah yang bermakna keberanian dan tanggung jawab. Warna hijau yang bermakna kesuburan, kedamaian, kesejahteraan, serta kerukunan. Warna kuning, emas yang bermakna kemuliaan, kejujuran, kesetiaan, serta kebesaran. Warna ungu yang bermakna kewibawaan dan keanggunan. Warna coklat bersimbol tanah yang berarti kematian atau kuburan. Warna hitam yang bermakna keteguhan dan ketakwaan kepada Tuhan. Dan warna putih yang bermakna kesucian dan kedukaan. Gorontalo merupakan salah satu daerah yang kaya dengan kultur dan budaya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya rumah adat yang ada di Gorontalo. Jika ditotal, ada 4 macam rumah adat yang dimiliki oleh provinsi ini. Tentu saja, keempat rumah tersebut mempunyai makna dan filosofinya masing-masing. Yang pertama, ada rumah Dulohupa. Yang kedua, rumah Bandayo Poboide. Yang ketiga, rumah adat Gobel. Dan yang keempat, rumah Ma Lihe atau Poti Waluya. Yang pertama ada rumah adat Dulohupa, merupakan rumah adat yang paling terkenal di daerah Gorontalo. Mayoritas rumah adat ini berada di Kecamatan Kota Selatan. Secara arsitektur, rumah adat ini mengusung konsep rumah panggung. Akan tetapi, makna filosofis dari rumah adat ini berbeda dengan rumah panggung yang berada di Sumatera. Bagian paling mendasar dari rumah Dulohupa adalah anak tangga yang masuk ke dalam rumah. Jumlah anak tangga pada rumah adat Gorontalo selalu berjumlah 5 atau 7 buah anak tangga. Jumlah 5 menggambarkan jumlah rukun Islam yang ada 5 perkara. Sedangkan jumlah 7 anak tangga menggambarkan 7 perkara nafsu yang dimiliki oleh manusia. Masyarakat sekarang lebih mengenal nafsu tersebut dengan istilah 7 dosa. Kemudian pada tiang penyangga, jumlah tiang penyangga atau pilar yang digunakan pada rumah adat Dulohupa selalu berjumlah sama. Total tiang penyangga yang digunakan pada rumah adat ini ada 32. Rumah adat ini memiliki 2 penyangga utama yang dikenal dengan nama Wolihi. Yang kedua tiang ini merupakan gerbang masuk ke dalam rumah adat. Di bagian depan ada 6 tiang penyangga yang melambangkan sifat baik masyarakat Gorontalo. Keenam sifat tersebut adalah tenggang rasa, saling menghormati, pengabdian kepada pemimpin, bersikap wajar, patuh pada peraturan, dan taat terhadap putusan. Yang ketiga ada pada atap rumah. Berdasarkan bentuk, atap rumah adat Gorontalo ini memiliki bentuk 2 tingkatan. Di bagian bawah, atap berbahan jerami lebih lebar,
di bagian atas, atap terlihat lebih mengecil dan mengerucut. Bentuk ini adalah menggambarkan kepercayaan masyarakat Gorontalo yang bahwa hubungan dengan Tuhan harus lebih mengerucut ke atas, sedangkan hubungan terhadap sesama manusia harus lebih melebar ke samping. Berikut yang keempat, ruangan dalam. Seperti rumah adat pada umumnya, jenis rumah adat ini tidak memiliki banyak ruangan. Hanya saja ada satu ruang khusus yang biasanya digunakan oleh para raja atau pembesar untuk beristirahat. Selain itu, di sebelah pintu masuk menuju rumah adat ini, Anda bisa menemukan Tangelo Buulu. Ini adalah semacam hiasan dinding yang menjadi cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk di sekitar. Rumah adat Gorontalo yang berikutnya adalah Bandayo Poboide. Rumah adat ini terdiri dari dua kata yang mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Dalam bahasa setempat, Bandayo bisa dikatakan sebagai balai atau tempat pertemuan, sedangkan Poboide dapat diartikan sebagai berbicara atau bertukar pikiran. Jadi, secara fungsi, rumah adat ini adalah sebagai tempat bertemu atau tempat diadakannya satu musyawarah. Hingga saat ini, ada dua macam rumah Bandayo Poboide yang masih digunakan. Yang pertama adalah Bandayo Poboide Lolipu, dan yang kedua Bandayo Poboide La Linuna. Secara garis besar, Lolipu setara kedudukannya dengan kabupaten, sedangkan La Linuna setara dengan kecamatan. Yang ketiga, rumah adat Gobel merupakan salah satu rumah adat di daerah Gorontalo yang tidak cukup terkenal. Alasan utamanya adalah karena di masa lalu rumah adat Gorontalo hanya dimiliki oleh kerajaan Gobel. Itu sebabnya rumah adat ini diberi nama Rumah Adat Gobel. Karena rumah adat ini pernah dimiliki kerajaan Gobel, jumlah rumah adat Gobel yang masih berfungsi dengan baik hingga saat ini sangatlah terbatas. Salah satunya yang masih berfungsi dengan baik adalah rumah adat Gobel yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango. Yang terakhir adalah rumah adat Malihe atau biasa dikenal dengan nama Potiwaluya. Jika rumah adat Gobel merupakan tempat tinggal para raja, maka rumah adat Malihe adalah tempat tinggal masyarakat biasa. Ya, secara keseluruhan, rumah adat ini adalah jenis rumah yang biasa digunakan oleh masyarakat umum di daerah Gorontalo. Mandi lemon sudah menjadi adat dan tradisi di Gorontalo, bahwa anak perempuan yang menjelang usia 2 tahun akan menjalani prosesi adat yang biasa dikenal dengan Mopolihu Lolimo atau sering juga disebut Mongubingo. Mandi lemon serupa dengan khitanan, yang dimana seorang anak balita perempuan menjalani proses ritual mandi kembang yang bercampur dengan lemon dan jeruk purut dengan tumbuhan harum lainnya di pangkuan ibu yang melahirkan sebagai tanda keislaman dari anak tersebut.
Dalam proses pelaksana upacara adat Mandi Lemon, terdapat beberapa pelaksana antara lain Hulango atau bidan kampung yang telah ditunjuk dalam pelaksana acara adat Mopolihulolimu atau Mandi Lemon. Dengan memenuhi persyaratan beragama Islam, mengetahui urutan tata cara upacara Mandi Lemon, mengetahui lafal-lafal yang telah diturunkan oleh para leluhur dalam pelaksanaan acara tersebut. Selain itu, terdapat imam atau khatib yang membacakan doa sholawat atau mungadi salawati, dan seorang ibu yang dituangkan sebagai pembimbing acara tersebut. Setelah itu, ibu sang bayi dibawa ke tempat acara Mopolihulolimu. Kemudian, duduk di dudungata atau cukuran kelapa, menghadap ke timur. Kemudian, dilanjutkan oleh siraman pertama. Lalu siraman dilakukan oleh pemangku adat, imam atau khatib dari perian bambu kuning, yakni dari perian pertama tanpa tujai. Siraman kedua sampai siraman ketujuh oleh Hulango. Jika masih lengkap nenek dan kakeknya, baik dari pihak ibu maupun ayahnya, maka berhak menyiramkan air perian-perian tersebut. Setelah selesai penyiraman, sang anak menggunakan pakaian adat, baju panjang otambio atau berhiaskan kembang-kembang emas, dan kepalanya memakai baya lobaute atau ikat kepala. Dasar dari penyelenggaraan upacara adat Molondalo atau Raba-Raba Puru ini yaitu yang pertama, sebagai bagian dari penyelenggaraan adat istiadat sebagai suatu kompleksitas dari norma-norma yang dijunjungi tinggi oleh setiap individu untuk wajib dipatuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan. Yang kedua, sebagai sistem peradaban yang telah turun-temurun dilaksanakan sebagaimana ungkapan adat Malo Kakali Londo Butu Asali Debodongo Wali-Wali, artinya sudah tetap dari awal mula dan sampai kini tetap berlaku. Yang ketiga, adanya penyesuaian dengan hukum ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari seri tanah, kemudian kami jadikan dia air mani yang disimpan di dalam tempat yang paling kokoh, yakni rahim. Sepotong daging, dari sepotong daging itu kami jadikan tulang. Kemudian kami ciptakan menjadi makhluk yang sempurna, manusia. Maka Maha Suci Allah yang sebaik-baik menciptakan. Tahapan-tahapan dalam ayat ini merupakan unsur-unsur kewujud jabang yang oleh adat secara berproses diistilahkan mati loyonga, yakni umur 1 bulan, ma moloneo 3 bulan, dan pada umur 6 bulan disebut ma modu oto. Dan di atas perubahan ini disyukuri dengan melaksanaan ngadi salawati atau mengaji sholawat. Secara hakikat, penyelenggaraan adat Molondalo yang diyakini masyarakat mempunyai hikmah atau makna. Yang pertama, adat Molondalo adalah pernyataan dari keluarga pihak suami bahwa kehamilan pertama adalah harapan yang terpenuhi akan kelanjutan turunan dari perkawinan yang sah. Yang kedua,
Acara Molondalo merupakan maklumat kepada pihak keluarga dari kedua belah pihak bahwa sang gadis benar-benar suci dan menjadi contoh teladan dan dorongan bagi gadis-gadis lainnya untuk menjaga diri dan kehormatannya dari godaan dunia. Yang ketiga, acara Molondalo adalah pernyataan syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada sepasang suami istri melalui ngadi salawati atau doa sholawat agar kelahiran sang bayi beroleh kemudahan. Dan yang terakhir, acara Molondalo adalah pemantapan kehidupan sepasang suami istri menyambut sang bayi sebagai penerus keturunan mereka dan persiapan fisik dan mental menjadi ayah dan ibu yang baik dengan memelihara kelangsungan rumah tangga yang dilambangkan dengan makan saling suap menyuap. Molunggelo atau menaikkan bayi ke dalam buayan adalah sebuah ritual adat di Gorontalo yang biasanya dilakukan pada saat seorang bayi yang baru lahir akan naik dalam buayan. Hal ini dilakukan sebagai pernyataan kasih sayang orang tuanya terhadap anaknya. Dalam melaksanakan ritual adat Molunggelo harus melibatkan beberapa orang di antaranya, yakni kerabat, pihak ibu sang bayi, ulango atau dukun beranak atau dukun kampung, khatib atau imam, seorang ibu parubaya yang masih memiliki suami dan telah memiliki anak-anak yang berhasil. Hal ini dilakukan dengan harapan sang bayi kelak dewasa nanti bisa menjadi orang seperti yang diharapkan orang tuanya.